Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kembali kita ada di hadirat Tuhan. Kami mengucapkan Shalom, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi setiap kita oleh sepanjang hari ini. Amin. Kita bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan pagi ini, ya. Dan semua ini karena anugerah daripada Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan di tengah kita sudah ada hambanya, Ibu Eli. Dia akan sharing firman buat setiap kita pada pagi hari ini. Waktu kami persilakan untuk Ibu Eli. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Selamat pagi. Halo. Ketemu lagi. Amin. Salam. Halo Ibu. Shalom Ibu Eli. Shalom semua. Ada Ibu Rike. Shalom Ibu Rike. Halo. Dari MDK Manado. Ya, ini sahabat doa saya ini. Kaman perjuangan. Puji Tuhan. Menara doa. Ya, Haleluya. puji Tuhan ya. Selamat tahun baru dan selamat Natal tentunya buat kita semua karena kita masih dalam momen Natal. Ya, Natal yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Benar-benar sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang juga saya rindu bagikan dalam pertemuan yang dahsyat dan luar biasa di antara hamba-hamba Tuhan luar biasa ini. Bapak Ibu, apa yang saya bagikan adalah catatan-catatan dan hasil perenungan-perenungan, doa-doa di Menara Doa Banten ya. Selama 10 bulan ini bersama-sama masuki masa yang luar biasa karena datangnya pandemi. Lalu keadaan semuanya menjadi serba berubah Bapak Ibu ya. Cara hidup berubah, cara berkomunikasi berubah, bahkan cara beribadah pun berubah ya. Cara kita untuk berinteraksi, cara kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari semuanya serba berubah ya. Semuanya ada protokol, semuanya ada peraturan, ada keterbatasan Bapak Ibu ya. Dan namun semuanya kita sudah lewati, semuanya itu berbilang bulan tampaknya sudah menjadi satu, ada pola baru, budaya baru, dan kita gereja Tuhan tentunya harus cepat menyesuaikan diri dan kita harus segera mengatasi situasi keadaan yang ada. Bahkan kita sebagai gereja Tuhan harus selalu berada yang terdepan Bapak Ibu ya. Demikian juga apa yang disampaikan oleh teman-teman pendoa dari Inggris waktu itu, dari United Kingdom. Para pendoa di sana mengatakan satu pesan Tuhan untuk gereja Tuhan di Indonesia adalah dalam situasi keadaan sekarang ini agar gereja segera melakukan repositioning. Jadi mereka berdoa untuk negaranya, untuk wilayah Eropa, tetapi pesan Tuhan itu untuk Indonesia mereka terima. Lalu mereka buru-buru cari siapa orang Indonesia yang akan kita sampaikan pesan ini. Dan akhirnya mereka bertemu dan berkomunikasi dengan kami, dan beberapa orang dari kami waktu itu berdoa dengan mereka dan mereka sampaikan pesan ini. Karena menurut mereka Tuhan akan pakai gereja Tuhan di akhir zaman, gereja Indonesia ini lebih lagi dari apapun gereja-gereja di belahan bumi ini. Karena itu gereja Indonesia repositioning segera. Jangan terpaku, jangan terpesona, jangan shock, jangan cuma kayak merasakan satu goncangan, tetapi segera repositioning dan ambil alih. Memang keadaan situasi ini dikondisikan oleh dunia ini, tapi Tuhan juga izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan terus mau agar gerejanya yang terdepan, terus menjadi leader, ya, ngelit segala sesuatunya, mengendalikan segala sesuatunya, agar Yesaya 2 ayat 2 dan 3 itu digenapi. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadi, di hulu-hulu gunung akan berdiri rumah Tuhan. Banyak orang berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Karena di sana ada pengajaran, karena ada keselamatan. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu hati kepada Tuhan. Kita minta lawatan Tuhan bagi kita dan hadir di tengah kita. Dan biarlah Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita semua. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini
kami boleh bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Amin. Apa yang Kau panggil untuk berdiri, untuk menjaga pintu gerbang kota, pintu gerbang bangsa, bahkan pintu gerbang bangsa-bangsa. Orang-orang yang Kau panggil Tuhan untuk naik ke highest place, ke tempat yang tinggi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk mendengarkan apa jawab-Mu terhadap setiap seru doa kami. Dan kami boleh melihat tantangan, keadaan di sekeliling kami, dan kami tahu apa yang kami harus lakukan. Karena firman-Mu yang terus menuntun kami, memberikan pewahyuan kepada kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati Tuhan hamba-Mu, baik kami yang memberitakan dan maupun kami yang mendengarkannya. Kami mau sama-sama terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya rindu berbagi ya, sharing-sharing saja mengenai apa hal-hal yang menjadi catatan kami selama tahun 2020 yang lalu, dan kira-kira apa lagi yang kemudian kami tangkap untuk tahun 2021 ini ya. Secara singkat saja, jadi yang inti, yang poin-poin besar adalah kami melihat bagaimana Tuhan menggerakkan hati kami untuk melakukan satu seruan ajakan ya kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Mari kita bangkit untuk bangsa ini. Waktu itu kami dapat pewahyuannya dari Yeremia 9 ayat 17 sampai 20, yaitu tentang bagaimana firman Tuhan mengatakan panggillah wanita-wanita peratap ya. Tuhan berkata kepada Yeremia, dan lalu Yeremia tentunya panggil wanita-wanita peratap ini, dan di ayat berikutnya dikatakan, wanita-wanita, ajarkanlah anak-anakmu untuk meratap, dan ajarlah perempuan-perempuan teman-temanmu untuk juga meratap. Karena memang kita melihat bagaimana dalam kitab ini Yeremia, nabi yang peratap itu, nabi yang menangis itu memang dibawa Tuhan untuk membawa pemulihan bagi negeri mereka. Dan kita juga menangkap hal yang sama di awal-awal pandemi, bahkan itu di akhir daripada tahun 2019 yang lalu Bapak Ibu ya. Ketika masuk terus ke masa-masa kita doa lewat Zoom, masa-masa pandemi, Tuhan bawa itu pun gerakan itu terrealisasi ya. Kalau Bapak Ibu mendengar ada gerakan wanita namanya Women Army for Revival ya, itu adalah wanita-wanita yang meresponi, wanita-wanita peratap yang mau berdiri untuk menangis, mengerang, groaning prayer untuk bangsa ini sampai revival terjadi ya. Waktu itu tentu saja dari 34 provinsi ada pendoa-pendoa wanita yang kemudian kita ajak duduk bersama untuk bangsa ini. Selama pandemi kami melihat ketika kita dalam doa-doa Zoom, wow, dari seluruh Indonesia, dari berbagai kota ya, hadir di dalam Zoom doa. Kita melihat bagaimana mereka antusias dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu, kami boleh katakan itu 34 provinsi silih berganti masuknya. Bukan hanya wanita, tetapi juga para penggerak doa, fasilitator-fasilitator doa, bapak-bapak kota, bapak-bapak rohani dari provinsi-provinsi, kabupaten, kota, 34 provinsi. Juga ada bapak-bapak dari Aras Gereja Nasional juga ikut masuk menara doa. Ini ada Bu Rike ya. Kita tuh kalau di menara doa, biasanya tuh yang datang pendoa ya. Biasanya datang orang-orang seperti kita ya, dapat panggilan yang sama, melihat orang-orang yang diberikan karunia-karunia ya, Roh Kudus, dan kita adalah orang-orang yang memang satu panggilan yang datang ke menara doa itu. Tapi dalam masa pandemi kemarin, wow, dari semua bidang pelayanan, bahkan kami juga mengundang pembicara atau narasumber, sengaja ya kami undang tuh dari 7 gunung ya, agar mereka update, agar mereka share apa yang mereka terjadi di sana, apa tantangan, dan lalu kita mendoakan mereka. Karena kita percaya Yesaya 2 ayat 2 dan 3, hari terakhir di hulu gunung akan berdiri rumah Tuhan. Banyak orang berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Dari situ kami tahu bahwa ini 7 gunung harus kuat. Karena itu mari masuk menara doa, naik ke tempat yang tinggi dan dengarlah apa firman-Nya kepadamu, hai 7 gunung, agar engkau dapat melakukannya di marketplace. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya.
Berjalannya waktu, kami juga melihat bagaimana generasi Yeremianya, anak mudanya Bapak Ibu ya, bangkit ya. Mereka masuk dari berbagai kota dalam Zoom kita yang ada, dan kami katakan, Yeremia, kau bangkit ya. Engkau akan dipakai Tuhan untuk generasi depan gereja dan bangsa ini. Engkau tidak hanya dipakai Tuhan untuk menjadi seorang yang mengenal siapa jati dirimu di hadapan Tuhan, penuh urapan dan kuasa, mengasihi dan cipta Tuhan, cakap dan melayani Tuhan. Tidak sampai di situ, tetapi engkau juga disiapkan Tuhan untuk membangun bangsa. Karena itu siapkan dirimu dan perlengkapi dirimu. Mari terus belajar. Anak-anak mula bilang apa? Kami mendapatkan hal yang sama. Karena itu mentorkanlah kami. Bapailah kami, ibuilah kami, ajarlah kami bagaimana kami untuk dapat menjadi seorang tenaga yang cakap, yang terampil, anak muda yang benar-benar menjadi anak panah yang runcing di tangan Tuhan, dan kami akan membangun negeri ini. Ya, mereka siap melakukan itu. Lalu terjadilah satu, katakanlah ya namanya sudah sama-sama hadir, bapak-bapak tadi hadir, anak-anak hadir, lalu kami tawarkan, lalu bagaimana? Siapakah yang merespon? Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Sekarang lalu kemudian lahirlah satu tim kecil yang dibentuk oleh bapak-bapak Aras tadi, dan lalu kemudian tim kecil diberi tugas untuk mulai merumuskan, mulai merencanakan, mendoakan bagaimana agar visi ini boleh menjadi kenyataan. Satu yang dahsyat luar biasa dari anak-anak muda. Mereka itu datang dari berbagai provinsi, dari berbagai denominasi dan berbagai latar belakang pelayanan anak-anak muda. Satu kata dari mereka waktu bulan Oktober. Bulan ini Tuhan katakan kepada kami, ini mereka ini satu bahasa Bapak Ibu. Tapi mereka ini gak pernah ketemu sebelumnya. Tapi Tuhan berikan pewahyuan. Ada yang di Solo, di Makassar, di Jakarta, di Kalimantan, di Sumatera, di berbagai kota lainnya, di Papua. Ya. Satu kata buat mereka, kami harus bangkit tahun ini. Seperti tahun 1928, Tuhan sudah pakai anak-anak muda untuk menyiapkan sesuatu yang besar, dan lahirlah satu negeri, Indonesia diproklamirkan. Dan sekarang kami berdiri untuk bangsa ini, akan lahir sesuatu untuk Indonesia. Indonesia yang ditransformasi oleh Tuhan. Indonesia di mana kerajaan Allah ditegakkan. Ya. Lalu Bapak Ibu secara singkat mereka katakan, ada satu petunjuk Tuhan berikan, angin timur. Karena itu kami tahu mereka mau bergerak mulai dari timur untuk melakukan upaya-upaya, langkah-langkah untuk kebangkitan generasi Yeremia. Dan kami setuju sekali, karena di menara doa kami pun tahu, oh Tuhan sudah bicara tentang pintu gerbang timur. Tuhan katakan kuatkan pintu gerbang timur, kuatkan, bangun mezbah di pintu gerbang timur, karena aku akan kembali dari timur. Tentu kita sudah tahu ya firman Tuhan ya, selama berabad-abad sudah berbicara Tuhan tentang hal ini ya, agar raja kemuliaan itu masuk. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa di dalam peperangan, seperti kilat memancar dari timur ke barat, demikianlah dia akan kembali di akhir zaman. Jadi dari timur Bapak Ibu ya. Sebagai pemuda Indonesia, Yeremia menangkap hal ini, yang kami katakan haleluya, mari kita lakukan sesuatu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu ya, kita ini terus dalam satu upaya-upaya doa ya. Karena kita harus hanya berdoa saja. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun ya. Dan puji Tuhan untuk semua progres yang ada. Nanti juga Bapak Ibu akan kami undang untuk satu pertemuan untuk berbagi visi ini, dan anak-anak sih sudah punya program-program apa yang mereka akan lakukan ya. Dan Bapak Ibu yang berikutnya yang diberikan Tuhan adalah kebangkitan para penuai. Ketika bulan-bulan kira-kira April, Mei, Tuhan bicara mengenai kebangkitan para penuai. Secara ajaib luar biasa, banyak tamu-tamu yang masuk ke dalam Zoom kita itu adalah orang-orang yang bekerja di lapangan. Mereka-mereka orang-orang yang penjangkau-penjangkau yang benar-benar ada di garis depan. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan pakai dengan cara yang ajaib untuk jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kelompok-kelompok tertentu yang kita sedang doakan, radikalisme, terorisme, dan sebagainya, satu persatu terus dijamah, digulung, dan sebagainya. Dan kita melihat ya, tentu semuanya sudah berdoa. Kami percaya teman-teman di sini juga mendoakan hal yang sama. Tapi ada satu berita sukacita bagi kita di penghujung tahun ini, benar-benar sebuah kado ya, bahwa kelompok-kelompok radikal ini mulai ditertibkan oleh pemerintah. Ya,
Tapi sebelum-sebelumnya kami sangat sekali terhubung dengan banyak sekali dari mereka. Satu persatu leader mereka mulai datang kepada Tuhan. Mulai menjadi orang-orang percaya. Dan bahkan mereka kemudian mengabarkan kabar baik kepada kalangan mereka sendiri. Dan Tuhan pakai mereka secara dahsyat luar biasa. Dan Bapak Ibu, di penghujung tahun ketika kami terus bertanya kepada Tuhan, karena melihat Bapak Ibu ya, tentu saja kita semuanya tahu akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tinggal beberapa hari waktu itu. Tuhan secara ajaib memberikan satu peneguhan di hati kami. Karena memang sejujurnya waktu itu kami ada rasa cemas, khawatir ya. Karena pandemi ini bukannya kelihatannya akan selesai. Datang lagi berita yang lain. Ada varian baru katanya. Terjadi mutan, terjadi mutasi. Sehingga vaksin yang sudah diproduksi sekarang, kata para ahlinya akan harus ada vaksin lain lagi untuk mengatasi varian baru ini. Wow, ini akan lalu ya seperti keadaannya ya kalau boleh dibilang gelap gitu ya. Kita enggak ngerti, enggak paham ya Bapak Ibu. Dan pada itu ketika tentu saja itu momen Natal kita sudah di Desember lalu, Tuhan ingatkan hal yang seperti ini bukan sekarang saja terjadi. Ya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan, berarti keadaan saat itu sangat gelap. Negeri yang tinggal dalam naungan maut telah melihat terang. Waktu itu mereka dalam pembuangan, Bapak Ibu. Waktu itu mereka dalam kesusahan, mereka di dalam kesulitan yang amat besar. Ya, tarik lagi ke belakang ketika umat Israel berada di dalam penjajahan Mesir, mereka juga dalam kegelapan, Bapak Ibu. Mereka juga dalam ratusan tahun dalam masa kesusahan yang besar. Ya, lalu di akhir zaman ini dengan cara yang sekarang kita lihat bagaimana secara global sebenarnya terjadi satu goncangan. Dan ketika meninggalkan 1 tahun yang kita lewati masuk tahun 2021, wow, juga keadaan masih belum kayak seperti apa. Namun kemudian Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kedatangan dan kehadiran Raja Damai di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah masa-masa sulit kita, di tengah-tengah kekelaman yang ada, ya, diingatkan waktu itu Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya telah terbit terang. Waktu itu ketika ayat ini muncul, Bapak Ibu ya, keadaan di kalangan bangsa Israel bukanlah keadaan yang biasa-biasa. Mereka tertekan, mereka benar-benar dalam kondisi yang tinggal di dalam kegelapan. Namun nubuatan lahir di situ. Yesaya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, kalau saat-saat ketika ayat ini keluar Bapak Ibu, ketika Yesaya menangkap hati Tuhan, waktu keadaan saat itu Yesus belum datang, baru dalam nubuatan. Namun Bapak Ibu, firman adalah firman, ya. Firman pasti menggenapi firman-Nya, ya. Ketika akhirnya berita sukacita itu datang 2020 tahun yang lalu dari sekarang, ya. Ketika orang Majus melihat bintang terang itu, ya, digenapilah firman Tuhan ini. Dan kita lihat bagaimana sekarang semua nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab yang merujuk kepada kedatangan Mesias itu semuanya sudah digenapi. Semuanya sudah digenapi. Kita adalah bangsa yang beruntung, yang sangat diberkati. Karena kita sekarang hidup di masa, di era di mana ketika bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Sudah lahir, sudah mati bagi kita. Penderitaan kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Segala dosa, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu sudah ditimpakan kepada Dia. Dan bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dia sudah menyelesaikan bagiannya di atas kayu salib. Dan Dia sudah naik ke sorga. Tidak ada agama manapun di muka bumi yang akan membantah kebenaran ini.
Mereka semua mengatakan Isa Al-Masih sudah naik ke sorga, dan bahkan sekarang saat menanti kedatangannya untuk menjadi satu penentuan bahwa hari yang terakhir itu tiba. Semua agama mengakui akan hal ini. Ya, saya sebut karena agama yang lain tidak protes ya. Ada satu agama yang suka agak-agak komplain, tapi dia mengaku juga tentang akan hal ini. Dan itu menjadi satu mayoritas terbesar sekarang di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang menjadi Yesaya-Yesaya, menjadi Yeremia-Yeremianya, menjadi orang. Engkaulah yang disebut sebagai generasi yang membangun tembok yang tembus, yang memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Di dalam nama Yesus itulah kita waktunya sekarang, Bapak Ibu. Jadi ketika menyadari akan apa yang terjadi, Tuhan kemudian ingatkan kepada satu ayat, yaitu Yesaya 31. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu ya. Yesaya 31 ayat 1 sampai 9. Karena ayat ini lumayan cukup panjang Bapak Ibu ya, 1 sampai 9. Saya bagi itu menjadi 3 bagian. Setelah membacanya saya menyadari, oh Tuhan, terima kasih ya. Karena sebenarnya ayat ini waktu saya lihat catatan di Alkitab ini saya dapatnya tahun 2008. Tapi saat itu kok kayaknya kondisi kita belum terlalu seperti itu ya. Memang iya tentunya bahwa kita selalu berada di dalam tantangan dunia ini, ya, di tengah tantangan ilah-ilah zaman ini. Tetapi saat itu ketika ayat ini bunyi, kok kayaknya kok Tuhan kasih ayat ini. Tapi ketika membaca ayat ini tahun 2020 ini, wow, ini benar-benar hidup menjadi rema. Dan akhirnya, yes Tuhan, terima kasih. Ya, judul perikop dari bacaan ini adalah Tuhan satu-satunya penolong. Ya Rama ya rasa anaknya. Dia katakan di sana, mari kita baca ya. Atau gini aja Bapak Ibu, karena waktu ya, saya langsung aja bagi ayat ini, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Di bagian pertama adalah ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Di situ Tuhan bicara, ayat 1 sampai 3 ya, Ayat 1 sampai 3 itu adalah bagian pertama. Itu menggambarkan bagaimana ada kekuatan dari dunia ini yang mencoba untuk mempengaruhi manusia. Ada juga sekelompok orang yang kemudian mencari kekuatan daripada dunia ini. Ya, dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia Tuhan yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya binasa, habis binasa bersama-sama. Di sini ada semacam teguran Tuhan. Ada semacam peringatan Tuhan kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang mulai meninggalkan Tuhan. Mencari kekuatan Mesir. Mesir ini bicara tentang dunia sekuler, tentang apa yang ada di dunia ini. Tapi Mesir juga itu ada bicara tentang spirit Kedar, ya, spirit dari padang gurun. Dikatakan di sini celakalah, ya, bicara tentang kuda, bicara tentang pasukan, itu bicara tentang kekuatan, tentang kebesaran, kejayaan mereka. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan mendatangkan malapetaka, ya, untuk mengingatkan umat Tuhan ini, ya, ingatkan manusia. Dan Tuhan akan membangkit melawan kaum penjahat ini dan melawan orang lain. Dikatakan sebab Mesir itu adalah manusia saja. Mereka makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Mereka nggak bisa berbuat apapun. Dikatakan di sini Tuhan akan mengacukan tangannya dan tergelincirlah yang membantu dan yang dibantu. Sama-sama habis binasa. Ya, itu keadaan situasi sekarang Bapak Ibu. Tuhan berikan peringatan. Lalu Tuhan memberikan satu kontras yang sangat luar biasa, yaitu ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan, ya, di ayat 4 dan 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya.
Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bapak Ibu, kita kalau pendoa ya, mendengar dua dua personifikasi atau dua bentuk atau dua manifestasi dari yang kita baca barusan ini, yaitu singa muda dan burung, ya. Kita langsung ingat bagaimana singa Yehuda. Bagaimana itu Raja Wali. Itu adalah dua kekuatan Tuhan yang selalu dalam doa-doa kita sering ya ditaruh Tuhan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Di sini di ayat 4 dan 5 ini Tuhan menunjukkan ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan dan tidak akan membiarkan umatnya itu jatuh binasa. Dia akan mempertahankan, dia akan merebutnya kembali. Seperti singa muda yang mencengkeram mangsanya, seperti burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem dan melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ayat ini mengingatkan kami kepada janji Tuhan kepada Indonesia. Ayat ini mengingatkan kami kepada janji Tuhan kepada umat yang bersandar dan yang mengandalkan Dia. Jadi Bapak Ibu ada satu sukacita yang muncul ya. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan ayat 6. Ini bagian ketiga. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rogi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Dari yang perlu bagi kita umat Tuhan dan semua manusia adalah bertobat. Bertobatlah dan datanglah kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Pada hari itu kamu akan membuang berhala-berhala. Dan kita percaya Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana orang ketika melihat pandemi ini. Enggak ada yang bisa diandalkan. Di masa-masa pandemi ini banyak sekali akhirnya satu keputusan orang, yaitu mencari Tuhan. Satu keputusan yang dilakukan oleh setiap orang, yaitu bertobat Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman ini, Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Ini pedang Tuhan, Bapak Ibu. Pedang Tuhan, firman Tuhan sendiri yang akan membuat orang disadarkan kembali. Firman Tuhan itu sendiri akan membuat orang meninggalkan kegelapan itu dan membuat mereka hidup, mereka mencari terang Tuhan, mencari terang Kristus. Dan dikatakan mereka akan melarikan diri oleh pedang itu. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar. Dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Mari Bapak Ibu, di akhir tahun ini ketika kami sedang mendapatkan satu rema tentang satu harapan, tentang satu jaminan bahwa masuki tahun 2021, walaupun apa yang terjadi, walaupun dunia ini berusaha terus menyeret, berusaha terus melakukan tekanan, intimidasi, berusaha terus melakukan upaya-upaya untuk merebut keselamatan dari umat Tuhan, namun Dia singa Yehuda. Dia seperti Raja Wali. Dia akan mempertahankan umatnya, mempertahankan Indonesia, mempertahankan gerejanya, mempertahankan orang-orang benar, orang-orang yang mengandalkan Dia. Dan dikatakan bahwa pedang Tuhan bukan pedang orang, bukan pedang manusia itu yang akan turun, dan panglimanya sudah lari meninggalkan. Pelindungnya sudah lari meninggalkan mereka. Panglimanya sudah meninggalkan panji-panji. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan ayat firman ini dan ketika kami mendapatkan rema yang sangat luar biasa, kami katakan yes Tuhan. Kami tahu bahwa memang ini sudah akhir zaman. Kami tahu bahwa kegelapan itu akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjalankan agenda-agendanya. Tetapi di pihak kami, jika Tuhan bersama dengan kami, siapakah lawan kami? Tuhan katakan kemudian diberikan ayatnya, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10.
jangan bimbang. Masuk tahun 2021, memang keadaannya seperti itu. Tetapi aku Tuhan akan berjalan dengan engkau dan memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan. Amin. Dan dikatakan lagi Bapak Ibu ya, mari masuk tahun 2021 ini. Ingat bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang telah menggenapi semua apa yang dikatakannya. Ke depan dia akan terus melakukan nature-nya. Dialah Allah yang membuka jalan. Dia Allah yang melakukan segala mukjizat. Dia Allah yang setia kepada janji-janjinya dan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah Allah terang itu sendiri. Yang kita perlukan dalam kegelapan itu adalah terang itu sendiri. Tuhan berfirman, akulah terang. Amin. Akulah terang dunia. Dan lalu Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 5 ayat 4, kamu adalah terang dunia. Jadi intinya adalah bagaimana terang itu kita undang hadir di tengah bangsa ini dalam tahun 2021 ini. Dan Tuhan janji dia akan menyertai kita. Sebagai penutup Bapak Ibu ya, ini saya mau katakan secara singkat saja. Waktu saya tinggal habis atau sudah habis? Ini penutup ya Bapak Ibu. Ketika mendapatkan ayat ini, secara luar biasa terjadi satu berita di media Bapak Ibu bahwa tanggal 21 kemarin terjadi satu peristiwa alam, fenomena di mana gugusan bintang Bima Sakti ini beberapa planet diantaranya ada satu great conjunction di antara mereka. Ada beberapa planet itu berada dalam satu garis lurus dan itu adalah planet Bumi, Jupiter dan Saturnus. Nah, para ahli ilmu astronomi mengatakan itu namanya peristiwa Great Conjunction, satu keselarasan dalam satu garis ya antara tiga planet. Ternyata Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, punya catatan dan ada bukunya. Nanti Bapak Ibu yang penasaran bisa cari bukunya, baca apa tertulis di sana. Ternyata dikatakan peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh umat Israel di masa-masa yang lalu, ratusan berabad-abad yang lalu, selalu ditandai dengan peristiwa-peristiwa alam. Fenomena-fenomena alam, munculnya bintang di langit, Bapak Ibu ya. Dan dikatakan itu terjadi ketika Musa lahir. Itu terjadi juga ketika zaman-zaman Yesaya yang bernubuat tentang hal yang tadi kita sebut ya. Bahwa dikatakan bahwa satu tanda akan diberikan kepadamu, seorang wanita akan mengandung dan mereka memberi anak itu Immanuel. Dan dikatakan bahwa bangsa yang dalam kegelapan telah melihat Tuhan. Dan Yesaya juga bilang seorang anak telah lahir. Padahal waktu itu 500 tahun kemudian. Tetapi itulah peristiwa yang terjadi. Ternyata ada satu fenomena alam, ada bintang besar yang terjadi. Karena itu kemudian peristiwa lainnya tentu saja ketika Yesus lahir. Ternyata menurut para astronom itu adalah Great Conjunction. Perpaduan antara Saturnus dan Jupiter dalam satu garis menimbulkan cahaya yang sangat besar sekali. Dan itu yang dilihat orang Majus. Orang Majus ini dikatakan astronom juga. Sehingga dia pun tahu ketika ini muncul di Israel lahir seorang pembebas. Di Israel lahir seorang juru selamat. Di bangsa antara bangsa orang Yahudi. Karena sejarah sudah membuktikan itu. Dan mereka mengatakan hal yang sama. Dan apa kata para ilmuwan tanggal 21 kemarin Bapak Ibu? Mereka katakan akan terjadi sesuatu peristiwa yang sangat besar. Karena pertemuan dua planet kali ini dalam sejarah perbintangan adalah pertemuan yang paling dekat jaraknya, yaitu 0,1 derajat saja. Namun kalau dihitung secara ilmu astronomi itu jaraknya masih 400 juta mile. Atau 400 juta kilometer masih, atau lebih karena mile ya. Jadi Bapak Ibu, kami mendapatkan, wow Tuhan, di zaman kami sudah di zaman luar Alkitab. Kami hanya percaya, kami tidak melihat. Tetapi tahun ini ada yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami lebih percaya lagi bahwa Tuhan yang sama terus berkarya, terus bekerja. Oh, langit semesta raya menceritakan kemuliaannya dan cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Jadi Tuhan terus bekerja, Tuhan yang sama. Jadi Bapak Ibu, Great Conjunction walaupun diartikan seperti apa, bagi kami itu sebuah penyembuhan. Bapak Ibu nanti bisa lihat, cari sendiri di YouTube bagaimana NASA katakan. Akhirnya para ilmuwan astronom menyebut peristiwa ini sebagai bintang Natal, bintang Bethlehem. Itu suatu pengakuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena mereka tahu di bintang Natal dan bintang Bethlehem itu seorang juru selamat sudah lahir. Dan hari ini kita gereja Tuhan tinggal menunggu kedatangannya di akhir zaman.
Semua firman itu sudah digenapi. Tinggal kita menantikan kapan dia datang. Dan ini waktunya. Mau kapan lagi Bapak Ibu? Ketika ayat ini diberikan, kita percaya bahwa yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Panglima-panglimanya pun sudah meninggalkan panji-panji mereka. Sudah lari oleh pedang Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Karena itu di tengah begitu banyak hal-hal yang mungkin terjadi di depan. Untuk Indonesia pun tantangannya banyak. Bukan hanya pandemi, radikalisme, terorisme, dan kemudian kelompok-kelompok atau masalah-masalah ekonomi dan segala macam rupa lainnya. Ada satu peperangan rohani yang sangat besar. Tapi ingat, ada pedang Tuhan. Bukan pedang orang, bukan pedang manusia yang akan berjalan dan terus berperang dan melayani bersama dengan kita. Allah kita sang penerobos. Dia akan berjalan di depan kita. Dialah panglima kita, dialah Tuhan kita. Dialah kepala barisan kita. Bersama dia akan kita lewati pintu-pintu gerbang. Dialah pemimpin kita ini pasukannya saja. Ibu ya, sebagai penutup sekali, saya katakan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa dia pegang kendali. Dia pernah berubah. Kalau dulu dia terus menyatakan dirinya, baru tahun 2020 kita tinggalkan, dia pun baru saja menyatakan dirinya lewat terang yang begitu besar. Dan terang itulah yang kita perlukan sekarang. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah yang angus dan padang biru, di negeri yang asing yang tidak berpenduduk. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi terus andalkan Tuhan, jadilah pelaku firman, berbuahlah, dan ingatlah janji-janjinya. Karena setiap kata yang keluar dari mulut Allah tidak satu pun kembali dengan sia-sia sebelum semuanya terjadi. Dan tetap mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan. Karena itulah yang akan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Dan ketika kita bersuka cita karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.